Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Senang boleh berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi Rabu 27 Agustus 2025. Memulai hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari berdoa meminta tuntunan Roh Kudus menolong kita semua. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena kasih-Mu, kami boleh ada hingga saat ini semua karena anugerah-Mu. Boleh menikmati hari baru ini, dan sebelum kami melakukan berbagai hal yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kerjakan, kami akan belajar dari firman-Mu untuk menjadi pedoman kami, karena dengan iman kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu akan mengubahkan kehidupan kami untuk lebih lagi berkenan bagi Tuhan. Karena itu dalam kesadaran kami bahwa kami memiliki kelemahan untuk memahami firman-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami datang meminta tuntunan Allah Roh Kudus memenuhi kami semua dimanapun kami berada. Sehingga setiap firman-Mu yang kedengaran kepada kami, boleh kami pahami dengan baik, boleh kami mengerti, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan, dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 6, ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 6, ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Saya membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan, pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka mendapat alasan untuk menuntut dia. Namun ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membinasakannya?" Setelah memandang mereka semua di sekelilingnya, ia berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan pulihlah tangannya. Kemarahan mereka meluap, lalu mereka berunding tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Amin. Bapak Ibu, perenungan kita hari ini satu tema yang kita renungkan bersama yaitu pergunakanlah dengan baik. Pergunakanlah dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tentu masing-masing kita memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Baik itu dari segi ekonomi, segi pengetahuan, dari pengalaman, dan lain-lain yang harus kita pahami. Sehingga baik kekurangan maupun kelebihan seseorang dapat kita terima dan tidak membawa kita untuk menjadikan sesama kita sebagai saingan atau lawan kita. Dan tentu kita pahami bahwa tidak jarang kita jumpai ketika kita melihat orang yang lebih dari kita atau kurang dari kita, sadar atau tidak sadar, kita menjadikan sesama kita sebagai saingan atau lawan di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dengan melihat bacaan kita, di situ ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam bacaan kita, tentu kita tahu ya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang ajaran agama. Tetapi dalam kelebihan itu, mereka mengambil kesempatan untuk mau menjatuhkan, mempermalukan, dan mempersalahkan Yesus. Jelas dalam bacaan kita. Tetapi, Yesus yang adalah Tuhan, mengetahui dan mendengar isi hati mereka dan rencana mereka. Tetapi itu tidak menjadi penghalang Yesus untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongannya.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Yesus akan selalu dan selalu berpihak pada kebenaran. Niat buruk, pikiran kotor, pikiran jahat tidak akan pernah tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui tema kita, pergunakanlah dengan baik apa yang ada pada kita, kelebihan maupun kekurangan yang ada pada diri kita, terimalah itu dengan penuh rasa syukur. Sehingga ketika kita hidup dengan orang lain, kita kemudian tidak menjadikan orang lain atau sesama kita sebagai saingan dan lawan. Sehingga secara otomatis kita akan melakukan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Karena kita berupaya untuk menyaingi sesama kita. Dan tentu hidup dari kebenaran, hidup yang jauh dari kebenaran, tentu hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu dituntut untuk belajar hidup benar yang telah diteladankan oleh Yesus kepada kita. Sehingga melalui bacaan kita melihat contoh sikap hidup ahli Taurat yang kemudian mempergunakan kelebihan pengetahuan mereka untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan Yesus. Nah, ini yang menjadi tugas kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari melihat bahwa segala apa yang ada pada kita itu semua adalah anugerah Tuhan. Karena itu, marilah setiap yang ada pada kita, baik itu jabatan, pengetahuan, pengalaman, kelebihan, dan lain-lain, hendaknya kita pergunakan untuk menolong orang lain, membantu sesama kita. Bukan malah sebaliknya kita pergunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan sesama kita, mempermalukan mereka. Tetapi kita mempergunakan itu untuk sekali lagi, untuk menolong dan membantu sesama kita. Saya kira itulah sebuah kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah tugas kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Menuntun mereka yang membutuhkan pertolongan. Dan itu juga lah yang dilakukan oleh Yesus. Di tengah-tengah orang merencanakan hal jahat kepadanya dan Yesus tahu. Tetapi itu tidak menjadi penghalang baginya untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Jadi Tuhan tidak berpihak pada hal-hal yang jahat seperti itu. Jadi begitupun kita Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan kita terbawa arus dunia untuk kemudian berpikir tentang hal-hal yang tidak tentang sesama kita. Tetapi kita hadir untuk menolong dan membantu mereka dengan apa yang ada pada diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu, mari berdoa, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena perkenanan-Mu. Engkau memberi kami waktu untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa setiap apa yang ada pada diri kami, setiap kelebihan bahkan kekurangan kami sekalipun, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan ajarlah kami untuk mempergunakan apa yang ada pada diri kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kehidupan kami semakin mempermuliakan Tuhan dan kami semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk kami semua selaku pendengar. Engkau yang mengenal kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengenal kehidupan kami. Ke dalam tangan kuasa kehendak-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami semua. Sekiranya kami terus dalam lindungan-Mu, segala perkara hidup yang kami hadapi, dengan iman kami percaya Tuhan yang terus beserta dengan kami, dan itulah yang terus kami pegang, sehingga biarlah damai sejahtera sukacita terus menjadi bagian hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk segala apa yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan melindungi kami, biarlah kami boleh melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami dengan baik, dengan penuh kesetiaan, terlebih kami terus mengandalkan kuasa dan tuntunan Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami Tuhan. Inilah doa kami di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Tuhan menolong kita semua. Shalom, selamat pagi.